Jumat sore, 26 Juli 2019, Tangkuban Perahu mengalami erupsi. Kolom abu setinggi 200 meter pun menyelimuti wilayah dengan ketinggian 2084 meter di bawah permukaan laut tersebut. Selama 5 menit 30 detik, warga setempat dikagetkan dengan jatuhnya abu vulkanik dari erupsi gunung yang berdiri di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Subang. Dalam radius 1,5 km, aktivitas apapun dilarang demi keselamatan pengunjung. Kawasan wisata Tangkuban Perahu pun harus ditutup sementara hingga waktu yang telah ditentukan. Menilik dari sejarah, Tangkuban Perahu pernah mengalami erupsi besar yang kini menghasilkan 9 kawah. Kawah Ratu merupakan kawah terbesar, diikuti kawah Upas yang terletak di sebelahnya. Peristiwa erupsi tertua dalam catatan terjadi pada 1829. Kala itu, erupsi mengakibatkan hujan batu dari kawah Ratu dan kawah Domas. Selanjutnya, puluhan kali erupsi berlangsung secara periodik selama 3 abad dan terakhir pada tahun 2019 ini. Tangkuban Perahu adalah salah satu gunung api yang masih aktif di Indonesia. Gunung yang memiliki riwayat dengan erupsi Gunung Sunda Purba ini mewariskan pesona alam yang luar biasa indahnya. Setiap riwayat purba selalu sepakat dengan adanya legenda lampau yang kini menciptakan titik-titik magis di sebuah wilayah. Kesan mistis yang timbul acap kali berhubungan dengan aktivitas astral yang sering terjadi. Inilah titik magis Tangkuban Perahu versi on the spot. Tangkuban Perahu dari sisi selatan terlihat sebuah bentuk pelaksana perahu terbalik. Hal ini disebabkan adanya 2 kawah yang berdampingan antara arah. Menilik Gunung Tangkuban Perahu dari sisi selatan, terlihat sebuah bentuk pelaksana perahu terbalik. Hal ini disebabkan adanya 2 kawah yang berdampingan antara arah barat dan timur. Di sisi legenda, asal-usul Tangkuban Perahu kerap dikisahkan dengan cerita Sang Kuryang yang menendang kapal hingga terbalik dan akhirnya menjadi gunung. Dikisahkan, Sang Kuryang jatuh cinta dengan ibunya sendiri setelah sekian tahun tak pernah lagi bertemu. Ketika melihat luka di dahi Sang Kuryang, Dayang Sumbi pun mengetahui bahwa Sang Kuryang adalah anak kandungnya yang pernah ia pukul dengan centong atau sendok nasi semasa kecil. Untuk menggagalkan niat Sang Kuryang dalam meminangnya, Dayang Sumbi mengajukan syarat yang berat. Sang Kuryang diminta membuat sebuah telaga beserta perahunya dalam semalam saja atau sebelum matahari terbit. Saat membangun telaga dan perahu, Sang Kuryang dibantu oleh pasukan jin yang disebut Guryang. Melihat Sang Kuryang akan berhasil, Dayang Sumbi lekas berdoa sembari membangunkan ayam-ayam berkokok. Ketika usahanya gagal, Sang Kuryang marah dan menendang perahu tersebut sehingga mendarat dengan keadaan terbalik. Perahu inilah yang kemudian membentuk gunung Tangkuban Perahu. Konon, warga setempat tak jarang mendengar suara rintihan wanita. Berakar dari legenda Dayang Sumbi, tak sedikit cerita di luar nalar yang terjadi. Konon, warga setempat tak jarang mendengar suara rintihan wanita yang dihubungkan dengan sosok ratu atau Dayang Sumbi. Seorang pengunjung dikabarkan pula bertemu dengan sesosok wanita yang mencari selendangnya di dekat kawah gunung. Alih-alih ingin membantu wanita tersebut, sosok wanita yang selalu berada di belakangnya tiba-tiba menghilang secara misterius. Ada beberapa pemandian air panas di sekitar Tangkuban Perahu. Salah satunya berada di dalam goa. Kabarnya airnya dialirkan langsung dari puncak gunung. Ada beberapa pemandian air panas di sekitar Tangkuban Perahu. Salah satunya berada di dalam goa. Kabarnya airnya dialirkan langsung dari puncak gunung Tangkuban Perahu dan digunakan langsung oleh Dayang Sumbi pada zaman dulu. Disebut air keramat atau mata air kahuripan, dipercaya memiliki sederet daya magis. Banyak orang rela menempuh perjalanan panjang menuju tempat ini untuk berbagai manfaat spiritual, mulai penyembuhan penyakit tertentu, awet muda, hingga pengasihan. Masyarakat setempat percaya goa dan mata air kahuripan menjadi sarana pemandian ibu kandung Sang Kuryang. Konon hingga saat ini sosok Dayang Sumbi dipercaya masih berada di sekitar gunung purba ini. Terkadang untuk meredakan aktivitas vulkanik, ada sekelompok orang meminta bantuan kepada Ibu Ratu atau Dayang Sumbi.
Batu Pawadonan. Secara administratif, Batu Pawadonan berada di wilayah Kabupaten Indramayu. Titik magis yang berhubungan dengan Dayang Sumbi adalah Batu Pawadonan. Secara administratif, Batu Pawadonan berada di wilayah Kabupaten Indramayu. Batu inilah diyakini sebagai bekas atau petilasan Dayang Sumbi memperoleh paras cantik dan awet muda hingga sang kuryang sang anak jatuh hati pada kecantikan sang ibu. Banyak pengunjung wanita berusaha mendapatkan aura kecantikan Dayang Sumbi. Mitosnya, untuk mendapatkan kekuatan tersebut, seorang wanita harus melempar pakaian dalamnya ke area pepohonan di belakang batu. Titik magis Tangkuban Perahu ternyata tidak hanya meliputi gunungnya saja. Tanjakan Emen, dikenal juga sebagai tanjakan maut yang kerap memakan korban jiwa, merupakan akses menuju Gunung Tangkuban Perahu. Stigma angker ini muncul lantaran letak tanjakan Emen dengan salah satu pemandian air panas di lereng Tangkuban Perahu relatif dekat. Rentetan kejadian naas di titik tersebut menghadirkan mitos bahwa setiap tahun tanjakan Emen selalu menelan korban jiwa. Untuk menghindari nasib sial, pengemudi kerap membuang puntung rokok yang menyala saat melintasi jalur tersebut. Masyarakat percaya rangkaian kecelakaan yang terjadi adalah ulah Emen, sosok gaib yang semasa hidupnya merupakan supir angkutan umum yang tewas di tanjakan tersebut. Terlepas sahih atau tidaknya kecelakaan akibat arwah Emen yang bergentayangan, bagi Anda yang ingin mengunjungi surga tersembunyi di spot wisata Gunung Tangkuban Perahu, ada baiknya untuk senantiasa waspada dan berhati-hati. Itulah pemirsa titik magis Tangkuban Perahu versi on the spot. Diharapkan sebuah kebijaksanaan dalam memaknai kearifan lokal sebagai warisan budaya. Para mendengar Area 51, ya, tempat paling rahasia di bumi ini, kabarnya akan diserbu oleh jutaan orang. Benarkah hal tersebut? Rahasia apa yang tersembunyi di Area 51? Saksikan sesaat lagi, jangan kemana-mana ya pemirsa. Lu ketawa